may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masih di bab awal, yaitu tentang keutamaan Islam. Beliau akan menyebutkan satu lagi hadits dan dua athar dari sahabat radhiyallahu anhum. Kata penulis rahimahullah, wa fihi ta'liqan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam Sahih Al-Bukhari secara muallaq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ahabbud din ilallah al-hanifiyah as-samhah. Agama yang Allah cintai adalah al-hanifiyah dan as-samhah. Itu makna pertama. Satu-satunya agama yang Allah cintai yang al-hanifiyah dan as-samhah. Ada makna kedua, dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa maknanya adalah ad-din, yaitu syariat, ajaran Islam. Allah cintai karena di dalamnya adalah ajaran al-hanifiyah dan as-samhah. Jamaah sekalian, apa makna al-hanifiyah dan as-samhah ini? Sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau makna al-hanifiyah baik. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Allah menjadikan ajaran Islam memiliki dua karakter. Yang pertama, karakternya adalah al-hanifiyah, dan yang kedua, karakternya adalah as-samhah. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, sebagai orang yang
hanif. Hanif maknanya adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid amma siwahu. Yang bersegera menuju kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah. Jadi itu makna hunafa. Hunafa kata jamak, mufradnya hanif. Maknanya tidaklah mereka seluruhnya diperintah. Yahudi, Nasrani, seluruh manusia, kecuali untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sebagai orang yang hanif, maksudnya sebagai orang yang selalu menuju kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Demikian pula mereka diperintah untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi ini makna al-hanif. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan al-hanifiyah ma'khudatun minal hanaf, berasal dari kata al-hanaf, wa huwal mailu an jami'i turuqid dalal ila tariqil ladzi radiyallahu azza wa jalla. Maknanya adalah meninggalkan semua jalan-jalan kesesatan menuju satu jalan yang Allah ridhoi. Ay malat anisyirki ila tauhid, yaitu meninggalkan syirik dan menuju kepada tauhid. Ini makna al-hanifiyah. Adapun as-samha maknanya adalah al-muyassarah as-sahlatun, agama yang mudah, tidak sulit, dipermudah, tidak sulit. Makanya jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang memiliki penyakit wasir. Kata beliau, "Sholli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri maka duduklah. Fa illam tastati fa 'ala jambin. Kalau kamu tidak mampu duduk maka berbaringlah. Ini menunjukkan kemudahan di dalam agama Islam. Jadi Allah mencintai syariat Islam karena dia al-hanifiyah dan as-samha. Al-hanifiyah itu tadi, dia meninggalkan semua jalan-jalan sesat dan hanya mengikuti satu jalan yang Allah ridhoi. Demikian pula maknanya meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan hanya mengamalkan tauhid. Juga bermakna di antara agama yang pernah Allah turunkan hanya Islam yang Allah cintai. Setelah Islam datang menghapus agama-agama sebelumnya. Jadi itu yang Allah cintai, al-hanifiyah dan as-samha. Demikian pula jamaah sekalian, di antara kemudahan Islam ketika orang tidak mampu berpuasa, maka boleh dia berbuka. Apakah karena sakit atau dia melakukan safar? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan safar. Tapi safar di sini jamaah sekalian, menurut mayoritas ulama jaraknya 80 kilo. Itu minimalnya. Ini yang difatwakan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, mufti Saudi saat itu, 80 kilo. Dan safarnya itu
bukan untuk melakukan dosa. Contohnya apa? Mengakali supaya dia bisa melakukan hubungan suami istri sehingga dia sengaja untuk safar. Dia safar dengan mengharapkan rukhsah, bisa berbuka. Kemudian dia bisa melakukan hubungan suami istri. Ini tidak diberikan keringanan sebab seakan dia melakukan tipuan di dalam syariat. Yang dimaksud safar di sini safar yang mubah, bukan untuk mengakal-akali syariat. Siapa yang sakit dan melakukan safar, maka silahkan dia ganti puasanya di hari-hari yang lain. Jadi jamaah sekalian, inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai Islam dan ajaran Islam, karena dia Al-Hanifiyah dan As-Samha. Al-Hanifiyah itu meninggalkan semua jalan yang sesat. Dia hanya mengikuti satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan satu-satunya jalan yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Demikian pula dia tinggalkan semua hal-hal yang bisa merusak akidah, dan dia hanya mengamalkan tauhid. Demikian pula As-Samha, mudah. Sampai-sampai jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengingatkan orang-orang yang selalu berlebihan, yang keluar dari kemudahan. Dalam hadits riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Binasa orang-orang yang melakukan at-tanattu. Maksudnya adalah al-muta'ammikuna fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Orang yang berlebihan di semua sudut, sisi, di segala hal, baik ucapan, ibadah, dan selainnya. Jadi dia tidak mengikuti ibadah yang sudah ditetapkan dalam syariat, yang karakternya itu mudah. Maka orang yang seperti ini selalu berlebihan, baik dalam berbicara, dalam ibadah, dalam segala hal. Nabi katakan binasa, celaka orang yang berlebihan, celaka orang yang berlebihan, celaka orang yang berlebihan. 3 kali Nabi ulang sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan karakter agama Islam, syariat Islam, yaitu samha, mudah, al-muyassarat was-sahlatun. Itu makna as-samha. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, jama' Allahu azza wa jalla fi hadhihi syariah baina kauniha hanifiyah wa kauniha samha, fahiya hanifiyatun fit tauhid, samhatun fil amal. Allah menggabungkan dalam syariat Islam, dalam agama yang kita anut ini, antara hanifiyah, yaitu peribadahan murni hanya kepada Allah, dan antara kemudahan dalam beragama, yaitu lurus dalam tauhid dan mudah dalam beramal. Jadi itu kemudahan dalam syariat. Sampai jamaah sekalian, pendapat yang kuat insyaallah taala dan dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, kalau ada orang yang masuk Islam di usia yang sudah tua, misalnya dia masuk Islam di usia 60 tahun, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti sholatnya ketika dia masih kafir. Kalau misalnya dia tinggalkan sholat selama 40 tahun, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya di waktu dia kafir. Kenapa? Karena di antara karakter agama Islam as-samhah, mudah, tidak sulit. Bagaimana jadinya jamaah sekalian? Kalau ada orang yang mau masuk Islam di usia yang tua 60 tahun, kemudian setelah dia
mengucapkan dua kalimat syahadat, kita bilang itu salat yang 39 tahun harus kita ganti kali 5, maka akan berat baginya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia harus memperbaiki keislamannya setelah dia mu'allaf. Demikian pula puasa yang sengaja ditinggalkan, itu tidak akan bisa diganti berapapun bayarannya, berapapun gantinya, karena dia sengaja meninggalkan ibadah yang telah Allah tetapkan waktunya. Tapi dia harus bertobat sungguh-sungguh, betul-betul, karena agama ini karakternya adalah as-samha, baik. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya kata penulis rahimahullah, beliau menyebutkan athar dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa an Ubay bin Ka'ab, wa an Ubay ibni Ka'ab qala, dari Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan, alaikum bis sabil was sunnah, wajib atas kalian untuk berada di atas as-sabil dan as-sunnah. Kalau as-sunnah kita sudah tahu, maknanya adalah akidah dan amalan yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabat. Fa innahu laysa min aqdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat ainahu min khasyatillahi fatamassahun nar. Karena tidak satupun hamba yang berada di atas sabil dan sunnah kemudian dia mengingat Allah lalu menetes kedua air matanya karena takut kepada Allah, disentuh oleh api neraka. Tidak ada yang seperti itu. Walaysa min aqdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman faksya'arra jilduhu min makhafatillahi ta'ala illa kana kamathali syajaratin yabisin wara'uha illa tahattat anhu dunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati wara'uha. Dan tidak satupun hamba yang berada di atas sabil dan sunnah mengingat Allah Ar-Rahman lalu kulitnya menjadi gemetar karena takut kepada Allah, kecuali seperti ibaratnya satu pohon yang kering daunnya, kecuali akan gugur dosa-dosanya sebagaimana daun-daun itu gugur dari pohon yang kering. Wa inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya sederhana, biasa-biasa di atas sunnah lebih baik dibanding bersungguh-sungguh di atas jalan yang menyelisihi sabil dan sunnah. Jadi jamaah sekalian, berarti ada orang yang bersungguh-sungguh tapi rugi, sedangkan ada orang yang pertengahan tapi lebih baik. Dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu di dalam Al-Qur'an. Bacalah surat Al-Kahfi di ayat yang ke-103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya di dunia dalam keadaan mereka yakin telah melakukan amalan soleh. Kenapa? Karena dia tidak berada di atas sabil dan sunnah. Sabil, jamaah sekalian, ini di antara dalil yang menyebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi.
sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sabil mufrad, as-subul jamaknya. Kenapa? Karena kalian bisa terpecah dari jalan yang lurus tersebut. Di surat Al-An'am ayat yang 153. Jadi as-sabil maksudnya adalah Islam, jalan Allah. Allah perintahkan kita untuk mengikutinya dan melarang kita untuk mengikuti as-subul, yaitu jalan-jalan. Kenapa? Karena kalau orang mengikuti jalan-jalan, pasti dia akan tersesat dari jalan Allah yang lurus. Kemudian juga jamaah sekalian, disebutkan di sini bahwa tidak satupun hamba yang mengingat Allah kemudian menetes kedua air matanya karena takut kepadanya, kecuali dia tidak akan disentuh api neraka. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Para ulama menjelaskan, kalau matanya saja tidak akan disentuh, apalagi anggota tubuhnya yang lain. Dan dibahasakan dengan mata di sini, sebab dari situlah munculnya amalan-amalan yang zahir. Kita bisa melihatnya. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, kata Nabi. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang begadang, yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan maksudnya adalah saat seseorang melakukan jihad fi sabilillah dan dia berada di perbatasan menjaga pasukan kaum muslimin agar tidak diserang musuh tiba-tiba, maka mata ini tidak akan disentuh api neraka. Demikian pula kata para ulama, mata yang beribadah, apakah dia sholat, atau dia belajar, atau dia melakukan amal soleh, itu semua teranggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna athar dari Ubay bin Ka'ab, dan beliau mengingatkan sedang-sedang tapi ada dalilnya sesuai dengan sabil dan sunnah, itu lebih baik dibanding orang yang beramal banyak tapi di luar sabil dan sunnah. Jadi jamaah sekalian, banyaknya itu bukan ukuran, tapi kita harus tahu apakah amalan yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan jalan Allah dan sunnah Rasulnya atau tidak. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada hari kiamat ada orang yang amalannya menjadi debu karena tidak memenuhi syarat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami hadapi, kata Allah, amalan-amalan yang mereka lakukan sebelumnya, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jalan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian pula athar ini semakna dengan hadits qudsi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi tersebut, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya tidaklah kamu datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, asalkan kamu tidak mempersekutukan aku, kata Allah, sedikit pun juga, kecuali pasti saya juga akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Baik, kemudian athar yang terakhir yang disebutkan oleh sahabat
Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata penulis rahimahullah, wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ya habada naumul atyas waftirahum wa iftaruhum kaifa yakburuna saharal hamqa wa sawmahum. Wahai betapa indahnya, betapa bagusnya tidurnya orang-orang yang cerdas dan berbukanya mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa tertipu dengan begadangnya orang-orang bodoh dan puasanya mereka. Wa mithqalu dzarratin ma'a birrin wa taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa abyah indallahi min ibadatil muqtarrin. Dan kebaikan yang sedikit disertai dengan ketakwaan dan keyakinan, maksudnya dia lakukan ibadah itu karena takut dan beriman kepada Allah, itu lebih besar, lebih afdal dan lebih kuat di sisi Allah dibanding ibadah orang-orang yang tertipu. Ini menguatkan bahwa ibadah itu biar sedikit, tidak banyak, asalkan sesuai dengan jalan Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka itu lebih baik dibanding orang yang beramal sudah capek-capek tapi ternyata menyelisihi sunnah. Itu maksud penulis rahimahullah membawakan dua athar sahabat ini. Jadi ini menunjukkan jemaah sekalian betapa besarnya keagungan Islam, kemuliaan Islam, keutamaan Islam yang wajib kita syukuri. Karena itu tidak pantas sebagian orang menjadikan Islam itu sebagai bahan lawakannya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mempertahankan eksistensi followers. Dia pun rela untuk mengorbankan akidahnya, menjadikan Islam agama sebagai bahan lelucon. Jemaah sekalian, dulu di masa Nabi ada seorang munafik yang mengatakan ahli Al-Qur'annya kita itu paling bohong kalau bicara, paling rakus kalau makan, dan paling penakut ketika dia ketemu musuh. Makanya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surah At-Taubah mengkafirkan dia. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian itu menghina? Kalian menjadikan bahan lelucon, bahan candaan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Kenapa jemaah sekalian? Sebab agama ini, ibadah itu dibangun di atas dua fondasi penting, cinta dan pengagungan. Kenapa kita sholat? Karena kita cinta kepada Allah, karena kita mengagungkan Allah. Datang Ramadan, kenapa kita melakukan puasa, makan sahur, sholat tarawih? Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah. Itu dua fondasi yang mengantar kita melakukan ibadah. Sebaliknya ya mas sekalian, yang menghancurkan ibadah dan amal soleh lawannya dua ini, yaitu benci dan penghinaan. Benci dan menghina. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka berhak mendapatkan azab karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah pun menghapus amalan-amalan mereka. Jadi siapa yang membenci syariat Islam, maka Allah hapus amalannya. Demikian pula yang kita sebutkan tadi, munafik yang menghina Nabi Muhammad dan para sahabat, mengatakan sahabat dan Rasulullah itu ahli Al-Quran, yang paling dusta, yang paling rakus, yang paling penakut. Maka kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan, sungguh kalian kafir setelah beriman. Jadi tidak boleh menjadikan materi agama biar orang ketawa, tidak boleh. Jamaah sekalian, Nabi sudah ingatkan
banyak ketawa itu mematikan hati. Jadi dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, apa kata Nabi SAW? La tukthirud dhahik, jangan kalian banyak ketawa. Fa inna kathratat dhahik tumitul qalba, karena sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Ya mas sekalian, apa akibatnya kalau hati mati? Sulit menerima nasihat, susah berpikir kepada Allah, dan pasti jarang atau bahkan tidak mengingat kematian. Makanya acara lawak-lawak itu kalau dia terlalu banyak ketawa, bahkan menjadikan ajaran yang mulia ini sebagai bahan lawakan mereka, lebih baik ditutup saja. Itu mematikan hati. Tidak ada jamaah sekalian orang yang ketawa-ketawa ingat mati, tidak ada. Seakan dia hidup terus-menerus. Padahal ketika Nabi ditanya, wa ayyul mu'minina aqyas, orang beriman yang mana yang paling cerdas? Perhatikan kata Nabi, dua karakternya. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat mati. Itu yang pertama, yang paling cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqadan, ulaikal aqyas, dan yang kedua cirinya yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka inilah orang-orang yang cerdas, kata Nabi. Demikian pula Nabi mengabarkan sampai mengatakan celaka dia orang yang sengaja membuat orang ketawa tapi lawakannya itu dusta. Beliau mengatakan wailun lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdibu wailun lahu, celaka, kata Nabi, orang yang menyampaikan kata-kata supaya orang itu ketawa tapi dia dusta, celaka dia. Jadi sudah mati hatinya. Nabi kabarkan kalau banyak ketawa mematikan hati, Nabi kabarkan lagi celaka dia kalau di dalam lawakannya itu mengandung kedustaan. Apalagi kalau sampai yang dia hina pemerintah, pemimpin yang termasuk di dalam manhaj Ahlus Sunnah, harus dihormati. Jamaah sekalian, Nabi kita mengingatkan, bukan peringatan ringan. Beliau mengatakan, man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di dunia, maksudnya di situ pemerintah muslim, maka Allah akan hinakan dia. Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, menyebutkan ciri Ahlus Sunnah dan orang sesat. Kata beliau, idza ra'aita rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Jika kamu lihat, kata Imam Al-Barbahari, hati-hati kalau kamu lihat ada orang yang selalu mendoakan keburukan kepada pemerintah Islam, pemerintah muslim, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu, garis miring dalam kurung ahlul bid'ah. Itu istilah ulama salaf atau ulama dahulu. Ahlul bid'ah disebut sahibu hawa. Sebaliknya, wa idza ra'aita rajul yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah. Insyaallah, jika kamu lihat ada orang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, maka ketahuilah itu ciri pengikut sunnah, insyaallah. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau pemerintah baik, maka masyarakat akan ikut baik. Dan ketahuilah, kalau pemerintah baik, kita akan mendapatkan nikmat aman. Tidak mungkin kita bisa beribadah hari ini dengan tenang kalau tidak ada nikmat aman, tidak mungkin. Jamaah sekalian, apa tujuan mereka untuk mengkritik pemerintah terang-terangan? Supaya hati masyarakat itu panas, lalu membenci pemerintahnya. Paling ujungnya mereka ingin supaya pemerintah itu diganti. Dan sebenarnya sudah banyak pengalaman di tempat kita. Ketika pemerintah, aparat
bentrok dengan masyarakat, siapa yang merugi? Kaum muslimin. Kita tidak bisa cari nafkah dengan tenang, beribadah belum tentu juga bisa nyaman seperti ini. Maka sebagian orang jamaah sekalian berusaha untuk merusak nikmat aman ini. Hanya karena apa? Hanya karena ingin mendapat followers, stand up comedy, mau di follow jutaan orang, mau dibilang jago dalam melawak senior. Ini Imam Al-Barbahari mengingatkan, itu ciri pengikut hawa nafsu ahlul bid'ah. Dan ketahui saja mas sekalian, sebenarnya mereka juga yang memilih pemerintah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang yang zalim itu memimpin sebagian orang yang zalim yang lain. Kenapa? Kata para ulama ahli tafsir, bisa babi ma ya'malunahu minal ma'asi, karena maksiat yang mereka lakukan. Ya mas sekalian, apakah pemerintah tidak ada salahnya? Kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi untuk menasihati pemerintah tidak sama menasihati teman kita. Nabi Muhammad sudah menyebutkan metodenya dalam hadits Iyad bin Ghanam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Dilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Beliau mengatakan, Nabi kita memberikan wejangan. Kalau kita lihat ada pemerintah yang salah, kata beliau, man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati pemerintahnya, maka jangan dia tampakkan terang-terangan. Tapi bagaimana? Walakin liyakhlu bihi wal yadnu minhu, akan tetapi dia langsung datang mendekat kepadanya, langsung dia sampaikan. Fa in qabila minhu fadaka, kalau diterima alhamdulillah, itulah yang diinginkan, itulah tujuannya. Wa illa qad adda alladhi alaihi, kalau tidak maka dia telah menunaikan kewajiban kepada pemerintahnya, bukan lagi dosanya. Jadi ini jamaah sekalian, kita ingatkan bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri orang yang memiliki ketakwaan hati, dia selalu mengagungkan ajaran-ajaran Islam, syiar-syiar Allah. Dia tidak menjadikan sesuatu yang remeh, yang rendah, atau menjadikan bahan yang lelucon sehingga orang-orang ketawa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang hadir di malam berbahagia ini ketakwaan hati, sehingga kita selalu bisa menghormati ajaran Islam, syariat-syariat Allah, syiar-syiar Islam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Baik, jamaah sekalian, selesai bab yang menyebutkan tentang keutamaan Islam. Kemudian sedikit diingatkan pertemuan yang lalu tentang keutamaan hari Jumat. Ada luput satu hadis. Jadi di hari Jumat itu ada 12 waktu. Kalau muslim berdoa di situ, di satu waktu saja, di waktu tersebut, maka doanya akan mustajabah. Ini Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i, datang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, Yaumal Jum'ati cinta asyarafah yuridu sa'atan. Hari Jumat itu ada 12 waktu. La yujad muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyahu. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah sesuatu. Syai'an di sini nakirah. Maksudnya umum, perkara dunia atau perkara akhirat. Perkara kerjaan, dunia atau agama. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, memberikannya kepadanya. Faltamisuha akhir sa'ati ba'dal asr. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka carilah, kata Nabi, di akhir waktu setelah sholat asar hari Jumat. Jadi setelah sholat asar hari Jumat ada 12 waktu. Cari di situ. Kita berdoa kepada Allah. Perkara apapun, dunia maupun akhirat, pekerjaan ataupun agama, maka
Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan mengijabah doa kita. Dan sebagian salaf disebutkan jamaah sekalian, kalau dia setelah sholat asar di hari Jumat, mereka tidak mau lagi berbicara, fokus berdoa sampai matahari terbenam. Baik, ini di antara tambahan faidah di pertemuan yang lalu tentang keutamaan hari Jumat. Wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Karena kalau benar melanggar aturan pemerintah sama dengan manusia, kayak wasiat istri kalau meninggal jangan nikahkan. Baik. Wasiat tidak boleh. Iya. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Perintah langsung dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Taatlah kepada Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr di sini mencakup ulama dan pemerintah. Selama kita taat kepada pemerintah, kepada ulama dalam hal kebaikan, maka selama itu tercatat ibadah. Artinya, kalau kita lawan, berarti kita tidak mengindahkan, tidak mengamalkan perintah Allah. Contoh apa? Disuruh pakai helm, tapi dia pakai sorban. Ditanya kenapa pakai sorban? Itu helm, Pak. Kalau jatuh dari lantai 2 pecah. Tapi kalau sorban, kita buang dari lantai berapa? Pecah atau tidak? Dia bilang, apa artinya tidak pecah? Betul, tapi kepalamu kalau jatuh pecah. Jadi ada saja alasannya. Demikian pula jamaah sekalian, aturan-aturan yang tidak bertentangan seperti adanya lampu merah, adanya surat-surat dalam pernikahan, surat-surat dalam berkendara, terkait dengan tanah, itu semua tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, wajib kita ikuti. Kalau yang bertentangan, jangan kita ikuti. Tapi bukan berarti kita bisa melawan, tidak. Sama dengan orang tua jamaah sekalian. Kalau ada orang tua yang suruh anaknya ini santri, mondok, tapi beli balok dulu, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Tapi apakah anak ini bisa membantah atau melawan orang tuanya? Jawabannya tidak boleh. Dia tidak boleh mengikutinya, tapi juga tidak boleh durhaka kepadanya. Seperti itu pula pemerintah. Mereka cuma manusia biasa. Kalau aturannya sesuai dengan syariat, maka kita lakukan. Kalau bertentangan dengan syariat, kita tidak lakukan. Tapi bukan berarti kita bisa melawan. Kita bisa mengkritiknya habis-habisan, mencela, menghina, sehingga membuat masyarakat marah, panas. Ini jalan ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua tadi jamaah sekalian, wasiat. Wasiat itu ada dua. Ada yang boleh, ada yang haram. Saya kasih contoh yang haram. Kalau ada bapak mewasiatkan kepada anaknya, kalau saya meninggal ini, jangan ada yang datang ke rumahnya adik saya, om saya yang ada di sana. Artinya ayahnya memerintahkan anaknya untuk memutuskan hubungan silaturahim. Kalau saya meninggal ini, jangan pernah ada yang injak rumahnya adiknya saya, ommu. Kenapa? Karena dia telah menyakiti saya. Bisakah? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena memutuskan silaturahim itu jamaah sekalian penyebab seseorang tidak masuk surga. Sebagaimana kata Nabi, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan darah kekerabatan. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan orang tua kita, bapak kita. Tidak boleh seperti itu. Dendam itu diharamkan dalam Islam. Marah juga adalah sumber segala keburukan dan dosa. Apalagi kita sudah mau meninggal, sudah mau wafat, jangan berwasiat kecuali berwasiat yang baik saja. Bagaimana kalau wasiatnya jangan nikah lagi? Jamaah sekalian, Nabi kabarkan itu bahwa yang paling bahaya untuk laki-laki fitnah wanita. Paling bahaya adalah fitnah wanita. Boleh katakan ma taraktu ba'di adarra
ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya daripada untuk laki-laki daripada fitnah wanita. Jamaah sekalian, betapa banyak karir yang hancur, bahkan dakwah yang rusak karena fitnah wanita. Bacalah kisahnya Imran bin Hittan, ulama yang pernah berguru kepada sebagian sahabat. Dia terfitnah dengan wanita kota Madinah yang sangat cantik tapi memiliki pikiran khawarij. Sudah diingatkan oleh teman-temannya bahwasanya wanita itu kondisinya seperti ini. Dia punya pemikiran akidah khawarij. Khawarij itu jamaah sekalian, akidahnya atau cirinya 3. Yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar padahal dosanya belum sampai kepada tingkat kafir. Yang kedua, membolehkan pemberontakan kepada pemerintah yang mereka anggap zalim. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini ciri khawarij, sebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah. Membolehkan pemberontakan kepada pemerintah yang dianggap zalim, kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar padahal dosanya itu tidak sampai tingkatan kufur. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini cirinya. Sudah dinasihati. Apa jawaban Imran bin Hittan? Dia bilang begini, tenang, nanti saya nasihati dia. Jamaah sekalian, persis sebagian ikhwah diingatkan, jangan nikah sama akhwat itu orang pergerakan, jasa turun demo. Gampang, tenang, nanti saya yang bonceng ke kajian sunnah. Tapi jamaah sekalian, apa yang terjadi kepada Imran bin Hittan yang tadinya ahlu sunnah, setelah menikah dengan wanita khawarij yang memang cantik, diakui, disebutkan di kisah itu, sampai-sampai wanita ini bilang, kita ini sama-sama mendapatkan keutamaan. Kamu mendapatkan saya, kamu bersyukur. Adapun saya mendapatkan kamu, saya bersabar. Jadi sama-sama kita mendapatkan keutamaan. Karena Imran bin Hittan bukan orang yang gagah, sedangkan wanita ini cantik. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Berubah. Yang tadinya ahlu sunnah menjadi pentolan khawarij. Bahkan Imran bin Hittan memuji orang yang menikam Ali bin Abi Thalib. Memuji. Ini kerusakan akidah. Jelas sahabat dijamin masuk surga. Pembunuh Ali bin Abi Thalib itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa membela dia? Demikian pula sebagian ikhwan yang sudah diingatkan bahwasanya wanita itu orang pergerakan. Akhirnya apa? Minimal dia dilarang untuk datang ke kajian sunnah. Kenapa? Kalau dia datang ke kajian sunnah, sering dia larang istrinya untuk demo. Padahal ini sudah jadi hobinya, kebiasaannya. Jadi jamaah sekalian, hati-hatilah. Nabi sudah ingatkan, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Jamaah sekalian, teman yang paling dekat dengan kita itu pasangan kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sama dia terus. Kalau teman di warkop paling 2 jam. Kalau sama Abu Irham, sama Dingkila paling 2 jam di warkop. Tapi ini pasangan jamaah sekalian, mulai kita milah sampai tidur lagi sama terus sama kita. Kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihat-lihatlah siapa yang akan kalian jadikan teman dekat. Jadi kalau wasiatnya tidak boleh menikah, kemudian seseorang itu terjatuh ke dalam fitnah, sama tadi hukumnya dengan wasiat seorang ayah yang memerintahkan anaknya untuk tidak lagi menghubungi omnya, putus hubungan. Ini tidak boleh dilakukan karena mengandung dosa, mengandung perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu tadi wasiat ada 2, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Nabi dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.